Baik di kantor. Shalom Bapak Ibu semuanya, shalom Pak Gultom, Bu Lydia, Pak Ko, Pastor Immanuel Ebenezer Lubis, Bu Messi, Pak Joni, Tuhan berkati Pak Hendra, Tuhan berkati Pak Yus Jabat, setiap kita semua yang hadir pada sore ini, Tuhan memberkati kita, biar kiranya kasih Tuhan selalu menolong kita, Tuhan berkati Pak Apung yang di Bogor. Terima kasih, mari kita satukan hati, kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan pada sore hari ini. Haleluya. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau kan untuk keselamatanku. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau kan keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, sembah sujud kepadamu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, sembah sujud kepadamu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, sembah sujud kepadamu. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tak keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, sembah sujud kepadamu. Sembah sujud kepadamu, sembah sujud kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami berharap akan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Ku bersyukur kepadamu, ku berharap hanya kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
hadirat-Mu, perhiaskan kekudusan. Seluruh bumi, seluruh surga, sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, perhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Tuhan dalam hadirat-Mu, perhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku bersyukur dan berseru, Tuhan dalam hadirat-Mu, perhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Haleluya. Tuhan berkati. Dikembalikan kepada host. Boleh buka dalam doa, Pendeta Hendra Winata. Oke, kita doa ya. Tuhan Surgawan, terima kasih pada sore hari ini telah memimpin kami pagi sampai sore, Tuhan. Engkau berkati dan sebentar kami mau dengar firman-Mu, Engkau berkati Tuhan. Urapi kami, pakai kami sebagai-Mu. Lebih lagi hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau urapi, berbicara melalui hamba-Mu, biar kami boleh mendengarkan sebagian firman-Mu. Terima kasih Bapa atas kasih karunia-Mu, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, makasih Pak Hendra. Silakan Pak Emil satu pujian sebelum kita masuk firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Suaranya Pak Kimli. Satu hal yang ku
menikmati baik-Mu, Tuhan. Lebih baik satu hari diperhatikan-Mu daripada 1000 hari di tempat kami. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kucinta, menikmati bait-Mu, Tuhan. Lebih baik satu hari diperhatikan-Mu daripada 1000 hari di tempat kami. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati kemurahan-Mu, dan menikmati kemurahan-Mu. Amin. Tuhan berkati. Yes. Ya, silakan hambanya Neta Immanuel Ebenezer Lubis. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang kami sembah, yang kami agungkan, kami muliakan, dan kami banggakan dalam hidup ini. Kami ada sebagaimana kami ada karena kemurahan Tuhan. Tuhan yang memimpin kami di tempat ini. Kami percaya Roh Kudus menuntun kami dalam firman-Mu. Bimbing kami Tuhan dari awal, pertengahan, dan hingga akhirnya. Biarlah firman ini berguna bagi kami semua. Yang sakit disembuhkan, yang cemas diberkati, yang sedih dihiburkan dengan firman-Mu yang ajaib. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Salam. Salam sejahtera kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, ya, yang berjudul Jangan Berharap Kepada Manusia. Tema yang sangat luar biasa dan menyentuh dan mengingatkan kita bahwa kita hanya boleh berharap kepada Tuhan. Sebelum kita membahas firman Tuhan, alangkah baiknya kita buka dulu satu ayat. Mari kita buka dalam Yesaya 2 ayat 22. Saya minta Bapak Pastor Kokmian ya untuk membacakannya. Kokmin Guan. Yesaya 2 ayat 22. Yesaya 2 ayat 22. Sudah Pak? Yesaya 2 ayat 29. 22.
Yesaya 2 ayat 22. Demikian Iya. firman Tuhan, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan napas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Amin. Amin. Firman Tuhan katakan, jangan berharap kepada manusia. Manusia itu tidak lebih dari hembusan nafas. Manusia itu terbatas, saudara-saudara. Hari ini umur 20 tahun bisa menghafal. Tapi pada umur 70 tahun lupa untuk mengingat kembali. Hari ini bisa berpikir dengan lama. Ya, tapi umur sudah lanjut usia sudah susah. Firman Tuhan ini menegur kita, jangan berharap kepada manusia. Manusia itu tidak lebih dari hembusan nafas. Artinya manusia itu terbatas. Manusia itu memiliki limit. Manusia itu tidak lebih dari hembusan nafas. Nafas itu bicara kehidupan. Berarti manusia itu tidak bertahan lama di dunia. Suatu saat dia akan meninggalkan dunia ini, akan bertemu dengan pencipta atau bertemu dengan kertak dan ratap gigi, yaitu api neraka. Saudara-saudara, penting untuk kita sadar bahwa hidup kita hanya bergantung kepada Tuhan. Hanya bergantung kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Manusia itu hanya sebagai alat di tangan Tuhan. Ada batasan. Hari ini boleh dia tolong, besok dia tidak akan tolong, dia akan bosan. Hari ini bisa dia membantu kita, besok dia punya kesibukan, mungkin dia membantu dirinya sendiri atau membantu keluarganya. Saudara-saudara, kalau kita terlalu mengandalkan manusia, tidak akan pernah bisa hidup maju. Yang apa sih yang mau kita banggakan dalam hidup ini? Kita mau anggarkan orang besar. Saya banyak bertemu dengan orang besar. Tapi saya selalu katakan, harta mereka akan habis dalam 1 jam. Kalau Tuhan sudah murka dan datang hari Tuhan. Waduh, Pak Immanuel jangan sembarang bicara. Di mana ayatnya? Buka. Pak, tolong bantu saya buka. Wahyu 18 ayat 15. Wahyu 18 ayat 15. Wahyu 18 ayat 15. Wahyu 18 ayat 15, Pak. Mereka yang memperdagangkan barang-barang itu yang telah menjadi kaya oleh dia akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya dan sambil menangis dan meratap. Ayat 16. Mereka berkata, celaka, celaka kota besar yang berpakaian lengan halus dan kain ungu dan kain kirmizi dan yang dihiasi dengan emas dan permata dan mutiara, sebab dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Bayangkan saudara-saudara, dalam 1 jam binasa. Kamu punya mobil 5, 7 binasa. Punya rumah banyak binasa. Kalau kita sombong, kalau kita tinggi hati, kita membanggakan kita punya mobil Alfa, Pajero, dan lain-lain. Nggak ada guna di hadapan Tuhan. Semua itu Tuhan bicara. Nggak ada guna, 1 tahun akan binasa, 1 jam akan binasa. Saudara mau jualan apa sekarang? Saya merasakan dalam dunia ini, semua barang udah nggak laku, saudara-saudara. Emas akan turun. Rumah properti di mana-mana susah untuk dijual. Karena sudah nggak ada laku. Semua nggak laku. Mau bicara apa? Mau bicara makanan, kendaraan nggak laku. Waduh, Pak Immanuel jangan sembarangan bicara. Di mana ayatnya? Buka lagi. Wahyu 18 ayat 11, Pak. Tolong Pak baca. Wahyu 18 ayat 11. Ini firman, bukan apa kata saya. Saya nggak mau berbicara tentang apa kata manusia, tapi apa kata firman.
Wahyu 18 ayat 11, tolong dibaca, Pak. Wahyu 18 ayat 11. Saya bacakan, Pak ya. Ya, silakan. Bantu saya. Ya. Saya. Dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka. Apa itu, Pak, yang tidak dapat, yang nggak laku lagi? Barang apa, Pak? Coba lanjut lagi ayat 12. Yaitu barang-barang dagangan dari emas dan perak, Emas permata, perak udah nggak laku, apalagi, Pak? permata dan mutiara, Betul, lanjut. dari linen halus Pakaian pun sudah tidak laku nanti di akhir zaman ini. dan Apalagi kain ungu, terus, dari sutera terus, dan kain kirmisi, terus, berbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya, terus, berbagai jenis barang dari gading, terus. berbagai jenis barang dari kayu yang mahal, Kayu pun sudah nggak laku. dari tembaga, Terus, tembakau, besi, dan pualam, terus, kulit manis. tuh. Apa itu kulit manis, Pak? Nah, kulit manis itu berbicara ini, Pak, makanan. Kanan. Dan rempah-rempah, Rempah-rempah, terus, Pak. wangi-wangian, Minyak wangi pun udah nggak laku nanti. mur dan kemenyan, Terus, Pak. anggur, Terus, minyak, udah nggak laku, Pak, susah cari. tepung halus, Terus, dan gandum, terus. lembu sapi, Lembu sapi bicara kendaraan, mobil, motor, semua. Hewan. domba, Terus. kuda dan kereta, Kereta itu, Pak. Terus. budak, dan bahkan nyawa manusia. Nyawa manusia pun sudah nggak laku. Artinya akan terjadi PHK besar-besaran. Pengangguran besar-besaran. Udah nggak ada lagi orang bisa bekerja, Pak. Ini sudah digenapi, Pak. Semua apa kata firman. Dan ini sudah kita rasakan. Saya sebagai contoh kerja di notaris. Dulu 1 bulan saya dapat ketemu klien 20, bahkan bisa 30, Pak. Tanda tangan, buat PT, buat CV semua. Sekarang, Pak, 5 pun udah syukur, Pak. 5 pun udah syukur. Buat cari klien 5 pun udah syukur, Pak, dalam 1 bulan. Semua akan merosot. Jadi mau sombong, Pak. Orang sombong itu kayak tai, Pak. Waduh, Pak Emmanuel kejam sekali nih. Orang sombong kayak tai. Saya baca firman Tuhan, Pak. Ini bukan kata manusia, Pak. Kata firman. Coba baca, Pak. Ayub 20 ayat 7. Semua kata firman. Orang sombong kayak tai, kayak kotoran. Ada tulisan tai di Alkitab. Baru baca toh? Bantu saya, Pak. Wahyu 20 ayat 7. Iya, sebentar. Ayub, Pak ya. Ayub 20 ayat 7. Ayub 20 ayat 7, Pak ya. Ya. Namun seperti tainya ia akan binasa. Kenapa dia? Seperti taiknya akan binasa. Di ayat 6 apa, Pak? Ayat 6. Kenapa itu? Orang seperti itu, Pak. Walaupun keangkuhannya sampai ke langit dan kepalanya mengenai awan. Sombong, Pak. Merasa diri paling hebat. Merasa diri paling kaya. Terus, Pak, apa lagi? Dan kepalanya mengenai awan. Kepalanya mengenai awan. Aku paling hebat. Aku orang kaya. Terus? 7. Namun seperti tainya ia akan binasa. Seperti apa, Pak? Tainya. Tainya. Bukan apa kata Immanuel ya, Pak ya? Betul ya? Betul sekali. Namun seperti tainya dia akan binasa. Lalu apa lagi, Pak? Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lama. Jadi orang sombong kayak? Ya. Orang sombong kayak apa, Pak? Gak apa-apa, Pak. Ucapin itu firman, Pak. Orang sombong kayak? Tai. Ya. Nah, itu. Jadi jangan main-main dengan firman, Pak. Benar nggak, Pak? Ya. Saya baca ini, Pak. Waduh, firman keras. Orang sombong, wah, saya sudah beri kamu makan, saya sudah beri kamu tumpangan, saya sudah beri kamu bantuan, diingat, diungkit, sombong, Pak. Kalau saya nengok orang kaya begitu, taik loh saya. Baca firman, ayat 20 ayat 7. Binasa.
Tapi orang yang rendah hati akan Tuhan muliakan. Amin. Saya anak muda banyak belajar. Orang hina saya cuek. Wah, ada orang. Waduh, begini kamu, begini. Ya, saya tulus. Saya kerjain. Ya, buktinya apa, Pak? Puji Tuhan. Kita bisa makan, minum, bisa memberkati orang. Saya punya anak asuh, 5 orang. Kita sekolahkan. Ya. Kita dengan gaji kita seberapa. Karena semua yang kita bawa ini, Pak, tidak akan bisa menyelamatkan kita. Apa yang menyelamatkan kita, Pak? Kasih karunia Tuhan Yesus. Saya belajar. Hari ini dijanjikan Immanuel, kamu dapat ini, kamu dapat ini. Wow, enak dengar telinga. Akhirnya apa, Pak? Seperti uap. Bantuannya nggak kelihatan. Janji tinggal janji. Tapi firman Tuhan bilang apa? Janji Tuhan adalah janji yang murni, yang diuji dalam peluburan dan menjadi emas bagi kita. Amin. Hari ini apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup kita? Tuhan akan genapi. Hari ini mungkin kita hidup susah, Pak. Orang hidup susah ya, saya mau katakan. Orang hidup susah bukan berarti dia masuk neraka. Tidak ada ayat mengatakan kalau engkau kaya, engkau masuk neraka. Engkau diberkati, engkau adalah orang yang percaya Yesus. Tidak ada itu. Bagaimana dengan orang miskin yang memberi dari kekurangan, yang dia tidak punya apa-apa? Tuhan bilang apa? Lihat, dia memberi dari kekurangan. Bagaimana janda di Sarfat yang cuma punya 1 tepung, besok kalau dia kasih kepada Nabi Elia, mungkin akan mati. Tapi Tuhan berkati dengan berlimpah. Sehingga makanannya terus Tuhan tambahkan dalam budi-budi. Sekarang pengajaran aneh-aneh. Semua aneh-aneh. Ciri orang yang diberkati adalah orang-orang yang kaya. Waduh, dari mana ya? Firman Tuhan katakan, Pak, dalam Yeremia 9 ayat 24. Kalau orang mau berkah di dalam Tuhan, yang pertama adalah mengenal dan memahami siapa itu Tuhan. Bukan bermegah karena kekayaan. Gak ada cerita itu. Orang kaya itu kalau sombong kayak tai. Tapi kalau orang miskin hidupnya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, pasti Tuhan akan berkati dengan perlahan-lahan. Amin. Jadi firman ini yang pertama, kenapa kita tidak boleh berharap kepada manusia? Manusia itu seperti uap yang sebentar habis, tidak kelihatan bantuannya. Hari ini berjanji, besok lupa. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, Yakobus 4 ayat 14, hidupmu itu seperti uap. Nah, saya percaya kita banyak dijanjikan manusia. Tapi hari ini kita pegang firman Tuhan. Di dalam Tuhan, pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Amin. Saya mau bersaksi sebelum saya akan menutup firman Tuhan ini. Saya berumur 6 tahun sudah dilempar ke Jakarta. Ibu saya tidak sanggup menyekolahkan saya. Saya ditarik oleh tante saya. Tinggal di Jakarta. Umur 6 tahun naik kapal KM Kambuna pada tahun 90-an. Waktu di Jakarta, saya merasa seorang diri, Pak. Ketika melihat anak bayi digendong oleh orang tuanya, air mata saya menetes. Saya berkata, Tuhan, saya ingin kasih sayang dari papa saya. Papa saya meninggalkan saya, Pak. Tidak pernah saya lihat. Tapi bersyukur, Pak. Ketika itu Tuhan berikan hati Bapa kepada saya. Saya dipulihkan oleh Tuhan. Pada saat SMP, tante saya pindah dari Jakarta ke Bekasi. Saya bingung bagaimana saya harus mencari hidup. SMP saya harus berkeliling, Pak. Saya jual donat, ya, karena tante saya pindah. Saya carilah seorang pendeta, Pak. Kebetulan dari rumah tante saya di rumah pendeta itu berjarak 100 meter. Saya ketuk pintu rumahnya. Pak, bolehkah saya tinggal di rumah Bapak? Apapun saya kerjakan. Pada saya tinggal, pendeta ini bilang, coba kamu hitung berapa ekor anjing di depan matamu. Wah, saya lihat ada 9. Waduh Tuhan. Kamu boleh tinggal di sini, tapi tiap hari kamu kasih makan ini anjing.
Saya kasih makan, Pak. Udah bisa. Ya udah. Saya belajar untuk minggu saya melayani Tuhan. Saya menjadi pelayan. Nah, saya jemput anak sekolah minggu. Nah, saya pindah ke rumah paman saya. Saya antar sekolah anak paman saya. Dan saya kuliah, Pak. Kuliah pun saya bingung, Tuhan, duit dari mana? Nah, saya mau datangin gembala saya bekerja 2 tahun di gereja GBI Pak Niko. Ya, puji Tuhan. Waktu saya jadi office boy, saya bilang, Tuhan, saya ingin sekolah di STT Pertamburan. Saya nggak ada duit. Saya datangin gembala saya, Pak. Bapak Ibu saya datangin. Pada saat saya datangin rumahnya, saya diusir. Kamu pulang. Kamu tidak, Bapak lagi sakit. Pembantunya Pak yang usir saya. Saya menetes air mata. Saya berdoa kepada Tuhan. Saya berharap hanya kepada Tuhan. Saya berlutut pulang dari rumah gembala, saya berlutut. Tolong, saya butuh Tuhan uang sekolah, uang kuliah di STT Pertamburan Betel. Ternyata Pak, pada saat hari Senin pendaftaran terakhir, hari Minggu, ibu gembala datang kepada saya. Immanuel, kamu punya paman kan kaya. Kamu tinggal di paman kaya. Kenapa kamu tidak disekolahkan? Tapi iman saya begini, walaupun Bapak dan Ibu tidak menyekolahkan saya punya Tuhan yang besar, yang sanggup menyekolahkan saya. Dan gembala bilang, wow, iman kamu luar biasa. Berapa semua uang sekolah, uang kuliah? Bu, saya estimasi 50 jutaan, 4 tahun waktu itu. Baik, saya akan bayar. Kamu kuliah. Hari terakhir saya pendaftaran, bersyukur. Itulah karena kemurahan Tuhan saya mengandalkan Tuhan. Jadi, hari ini saya mau berpesan kepada Bapak Ibu. Mungkin ada janji-janji manusia yang diucapkan sehingga kita menimbulkan pengharapan, menimbulkan wah ini pasti terjadi. Saya cuma mau katakan, jangan terlalu percaya kepada omongan manusia. Jangan terlalu percaya kepada omongan saya. Tapi kalau Tuhan berfirman 5 tahun lalu kepada Bapak Ibu, berfirman 10 tahun yang lalu, percayalah, hari ini Tuhan akan genapi. Amin. Puji Tuhan, saya pada saat melayani di gereja, Tuhan berikan saya gereja. Saya bisa menyewa, mungkin saat ini saya belum permanen untuk memiliki gereja. Tapi dari uang saya per bulan saya sisihkan, dari gaji saya, dari berkat, saya bisa mengontrak gereja. Dan banyak yang bergabung di dalam gereja kami, Gereja Pelayanan Kristen. Dan dari situ saya tidak berhenti membuka gereja, tapi saya membuka yayasan, menampung orang-orang, anak-anak yang kehilangan kasih sayang. Karena saya merasakan betapa dulu saya merasakan kasih sayang. Saya harus menyalurkan kasih sayang itu kepada orang-orang yang membutuhkan kasih sayang Bapak Saudara. Pesan saya terakhir buat Bapak Ibu, dengan singkat saja, saya tidak mau lama-lama. Ada satu perkataan kata-kata bijak dari Mother Teresa. Mother Teresa bilang begini, saat engkau lahir, mungkin orang-orang di sekitarmu akan tersenyum dan engkau yang menangis. Karena ketika engkau menangis, engkau disakiti. Tapi percayalah, ketika engkau tiada meninggalkan dunia ini, banyak orang menangis melihat kebaikan. Dan engkau hanya tersenyum menanti upah Bapamu yang di surga. Melihat dan mendengar kata-kata Mother Teresa ini, saya sangat terus bermotivasi berbuat baik kepada sesama, menjadi berkat. Karena suatu saat saya nggak ada di dunia, orang akan menangis melihat kebaikan yang Tuhan berikan kepada saya, dan saya tersenyum menerima upah Bapa di surga. Hari ini kau dalam keadaan susah, engkau dalam keadaan cemas, engkau dalam khawatir, engkau sakit hati kepada sesama manusia, ampuni itu. Dan harapkan pertolongan Tuhan, belas kasihan Tuhan. Ayat terakhir yang mau saya katakan, ayat emas bagi kita semua. Hanya Tuhan dan saudara yang akan berurusan untuk menggenapi janjinya. Mari kita buka Mazmur 32 ayat 8.
Mazmur 32 ayat 8. Tolong Pak dibacakan Pak, bantu saya. Mazmur 32 ayat 8. Mazmur 32 ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Amin. Amin. Firman sendiri yang mengatakan, aku hendak mengajar kepadamu. Mengajar apa? Mengajar kebenaran. Mengajar apa? Mengajar kebaikan. Mengajar apa? Bagaimana caranya hidup berkenan. Aku sendiri yang akan memberikan kepadamu jalan mana yang kau harus tempuh. Jalan ini baik, jalan ini tidak baik. Biar sendiri, Tuhan sendiri yang akan memberikan jalan kepada kita. Maka di dalam 1 Yohanes Tuhan bilang apa? Firman Tuhan bilang apa? Seharusnya kalau kita sudah dewasa di dalam Tuhan, kita tidak usah lagi menerima pengurapan dari manusia, tapi pengurapan dari Roh Kudus yang mengajar kita segala sesuatu tentang kebenaran. Hari ini tidak usah kita andalkan manusia. Manusia, firman Tuhan katakan, tidak lebih dari hembusan napas. Yang kedua, manusia seperti uap. Tapi kita harus menerima yang namanya Roh Kudus dalam hati kita. Siapa yang membuat kita bahagia? Tuhan. Siapa yang membuat kita kuat? Tuhan. Siapa yang membuat kita diberkati? Tuhan. Karena itu ada kata-kata seperti ini. Engkau tidak akan pernah tahu Allah itu Allah yang kaya kalau engkau tidak pernah merasa miskin. Engkau tidak akan pernah tahu Allah itu penghibur kalau engkau tidak pernah merasa sedih. Engkau tidak tahu Allah itu penyembuh kalau kau tidak merasakan sakit. Engkau tidak tahu Allah itu sangat memberkati kalau engkau tidak pernah merasa susah. Dan engkau tidak tahu bahwa Allah itu baik kalau kau tidak pernah bertemu dengan orang-orang jahat. Seringkali penderitaan, permasalahan, kecemasan, hal-hal yang tidak enak Tuhan izinkan terjadi. Supaya Tuhan ingin membuktikan bahwa kuasanya ada dalam kita. Dia maha kaya, dia memberkati, dia menghibur, dia menyembuhkan, dan dia mencukupi segala kebutuhan kita. Lewati masalah bersama dengan Tuhan. Jangan pernah takut terhadap tantangan. Jangan pernah takut terhadap fitnaan. Anggaplah masalah itu masa Allah untuk memberkati saudara. Sekali lagi, anggaplah masalah itu masa Allah, waktu Allah yang tepat untuk memberkati saudara. Demikian firman Tuhan yang singkat jelas yang dapat memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat firman Tuhan yang singkat, jelas, padat, yang mengajarkan kami untuk jangan berharap kepada manusia. Orang yang sombong, firman Tuhan katakan seperti kotoran, seperti tai, yang akan binasa dengan cepat dan memisahkan kasih Allah dengan dia. Tapi kami pada saat ini telah diajarkan firman Tuhan untuk selalu hidup dalam bergantung kepada Allah. Ampuni kami kalau kami seringkali mengingat kebaikan-kebaikan kami kepada orang lain. Ampuni kami kalau kami selalu mengingat kesalahan orang lain. Dan juga ampuni kami kalau kami pada saat ini Tuhan masih mengandalkan manusia. Ajar kami untuk mengandalkan Tuhan. Sebab Tuhan Allah yang memberkati, Allah yang menyediakan, Allah yang menghibur. Sebab bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kuatkan kami dengan firman ini, tegur kami dengan firman. Kami percaya firman itu yang akan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa buat anak-anakmu di tempat ini yang sedang merasa kecewa kepada manusia, yang sedang berharap kepada manusia, namun belum menjadi kenyataan. Tuhan tolong mereka, hibur mereka. Biarlah janji Tuhan berlaku kepada mereka. Mereka semakin hari mengenal akan Tuhan, bermegah di dalam Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah mendengarkan firman-Mu, saatnya kami melakukannya. Haleluya. Amin. Silakan Pak. Ya, terima kasih untuk hambanya. Pendeta Immanuel Ebenezer Lubis, luar biasa ya. Semangatnya berapi-api ini, luar biasa ya.
kita semua diberkati ya oleh firman Tuhan. Kita harus menyadari ya, kita ini jadi anak Tuhan sekalipun hari ini kita sudah diperkaya ya, atau diberikan segalanya. Ingat, nggak boleh somse ya. Apa itu somse? Sombong sekali ya, nggak boleh jadi anak Tuhan sombong. Amin. Karena kesombongan itu Tuhan paling benci ya. Saya selalu ingat itu di Pengkhotbah 7 ayat 1 ya. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Ingat lu, bukan soal harta segalanya yang harus kita raih, tetapi hikmat yang benar, yang itu adalah di dalam Tuhan. Amin. Teman saya itu paling gak suka tuh kalau dipanggil bos. Katanya kalau perkataan bos itu kan BOS ya. Jadi itu singkatan. Kalau orang yang dipanggil bos itu sama dengan bekas orang susah katanya. Kalau ditambahin S2, BOSS, jadi tambah gawat lagi nih. Sama dengan bekas orang susah sekali. itu guyonan ya. Saya percaya di family ministry nggak ada yang seperti itu. Amin. Ya, kita nggak boleh sombong ya. Segala sesuatu itu hidup kita ini terbatas ya. Sebentar kelihatan, sebentar lenyap. Kenapa saya katakan demikian? Nah, kemarin saya sudah cerita ya, teman saya itu sukses ya. Di Full Gospel, usianya 51 tahun. Bisnisnya luar biasa. Tapi kemarin hari Sabtu, dia meninggal dunia loh. Setelah tiba-tiba. Jam 6 pagi. Ya. Dia merit baru 4 tahun yang lalu, belum memiliki seorang anak. Saya mau katakan, hidup manusia ini terbatas. Oleh sebab itu kita ingat di 1 Petrus 4 ayat 2. Supaya waktu yang sisa jangan kita pergunakan untuk keinginan kita, untuk keegoisan kita. Seharusnya kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Ya. Kita diberi Tuhan harta, diberikan uang. Setelah kita diberi, kita terima. Setelah itu bukan hanya terima, kita harus juga kasih. Untuk apa? Untuk pelayanan, untuk rumah Tuhan, untuk menjadi berkat, untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan orang percaya. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Kalau orang yang menuai banyak, menabur banyak, so pasti akan menuai lebih banyak lagi. Amin. Firman Tuhan itu berjanji. Dan janji Tuhan itu pasti ya dan amin. Kita boleh menerima janji yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Amin. Saya paling semangat ya. Hari ini saya sungguh diberkati oleh firman Tuhan. Luar biasa ini Pendeta Immanuel Ebenezer Iman Lubis ya, yang sudah memberkati kita dengan semangatnya ya. Sekalipun masih ada di dalam mobil ya, di OTW jalan pulang. Saya percaya kita semua akan sudah diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Sebab itu pegang janji Tuhan. Pengharapan yang pasti hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Ingat Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Ya, memang kita akan kecewa kalau kita mengharapkan manusia. Ya, karena janji manusia itu ya dan nanti, ya dan lupa, ya. Ya dan saya nggak janji ya. Seperti ada sebuah lagu, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Itu lagu dunia ya. Kalau janji Tuhan, janji yang pasti. Seperti fajar yang menyingsing dan dia akan memberkati hidup kita. Amin. Saya paling suka itu kalau soal maaf kata ya, untuk memberi, untuk menabur di dalam pekerjaan Tuhan. Itu saya paling suka. Karena saya melihat anak-anak saya, mantu saya diberkati berlimpah-limpah. Amin. Sekalipun saya maaf kata ya, saya di tahun 2013, saya sudah di stop keran berkat saya. Saya tidak boleh kerja lagi. Saya harus fokus di dalam melayani Tuhan. Bukan full time lagi, tapi full heart. Memberikan diri sepenuhnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu saya lakukan. Sampai hari ini saya lakukan. Dan saya tidak mau putus untuk melakukan terus-menerus sampai kapan? Sampai akhir menutup mata Tuhan panggil saya. Amin. Satu
lakukan yang terbaik, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah lelah ya, jangan pernah bersungut-sungut, jangan pernah tawar hati. Tetap menantikan janji Tuhan yang pasti dalam hidupnya. Kalau orang yang setia menantikan janji Tuhan, tangan melipat, tetap sujud di hadapan Tuhan. Kita percaya dan Tuhan pakai pelayanan Bapak, istri, anak-anaknya diberkati oleh Tuhan Yesus berlimpah-limpah. Silakan satu. Kalau Pak Kimli, kalau tidak ada, boleh langsung doa syafaat. Ibu Lydia Jumali boleh, silakan Bu Lydia Jumali doa syafaat. Bapa dalam surga, kami boleh bersyukur. Terima kasih Tuhan, di sore hari ini kami sudah dibekali oleh firman-Mu kembali, supaya kami jangan berharap kepada manusia. Ya Bapak, manusia tidak bisa berbuat apapun juga, tetapi kalau kami berharap kepada Tuhan, Tuhan akan mengadakan semua yang tidak ada bisa menjadi ada. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menjadi bekal buat kami, supaya kami terus memandang kepada Tuhan, supaya kami mengikuti jalan-jalan-Mu Tuhan, bahwa Engkau Allah yang begitu berkuasa, Allah yang sanggup menolong. Biarpun banyak penderitaan yang harus kami alami, tetapi kami percaya mujizat masih terus berlaku ya Tuhan. Sebab itu kami bersyukur Tuhan, di sore hari ini kami dibekali kembali oleh firman-Mu, supaya kami memegang janji-janji-Mu ya Tuhan. Berkati juga Bapak Pendeta Immanuel ya Bapak, biar Tuhan terus menyertai dan campur tangan Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu, biar tangan Tuhan terus menolong, menyertai dan campur tangan Tuhan. Pakai terus dalam pelayanannya, biar banyak jiwa-jiwa boleh datang kepada Tuhan. Bahkan banyak jiwa boleh percaya, dikuatkan kembali iman mereka Tuhan, dan berharap terus kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga terus berdoa buat Bapak Pendeta Pamingguan Tuhan. Terus Kau berikan kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripadamu. Biar Tuhan tolong masalah jantungnya biar boleh sembuh Tuhan. Tidak ada gangguan lagi ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati buat ibu, buat anak mantu dan cucunya. Kau lindungi, jaga mereka semuanya Tuhan. Biar kasih-Mu terus menyertai dan campur tangan. Pakai semua Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat Bapak Pendeta Pak Hendra Tuhan. Kau jamah, Kau sembuhkan. Biar Pak Hendra boleh kuat kembali, sehat kembali untuk melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Mari tolong Tuhan, jamah dan jamah. Biar kuasa mujizat Allah akan terjadi. Tolong buat ibu, anak mantu dan cucunya. Biar Tuhan sertai dan Tuhan campur tangan-Mu ya Bapak. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biar tangan Tuhan terus menolong, menyertai, dan Tuhan memberkati apa yang menjadi keperluannya. Tuhan juga buka jalan buat bengkel di Serang Tuhan. Biar boleh laku terjual. Biar kasih-Mu akan menyertai dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat Pak Kimlin. Kau pakai dalam pelayanannya. Terus berikan kekuatan, kesehatan. Tolong kokohnya jamah, berikan kesembuhan. Yang tidak mungkin, tetapi buat Allah tidak ada perkara yang mustahil. Allah akan jamah dan tolong memberikan kesembuhan. Biar kuasa dan mujizat Allah yang akan terjadi Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua kami yang mengikuti Tuhan sore hari ini di JOM Tuhan. Kau berkati kami, lindungi kami, jaga kami, berikan kesehatan buat kami semuanya. Biar dengan tubuh yang sehat kami boleh tetap memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Tuhan terima kasih. Berkati hamba-hamba-Mu Tuhan. Kuatkan iman mereka terus Tuhan. Biar mereka boleh menjadi panutan, teladan yang baik Tuhan dalam hidupnya.
keluarganya, Tuhan Kau pakai dalam pelayanannya, semuanya Tuhan berkati, dan juga anak-anak-Mu semuanya berkati Tuhan. Biar kasih-Mu terus menyertai dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan terus melindungi, menolong, dan Tuhan campur tangan-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua doa kami, permohonan kami, bahkan kami doakan juga buat bangsa negara kami. Tuhan tolong Bapak Presiden, Wakil Kabinet Pusat sampai ke daerah, Tuhan tolong semuanya biar mereka bekerja dengan baik Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biar Tuhan yang dipermuliakan, Tuhan yang ditinggikan, diagungkan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan jamah yang sakit, yang ada di rumah sakit, di rumah-rumah mereka, biar memberikan kesembuhan Tuhan kepada mereka. Karena firman-Mu katakan, Allah tidak menginginkan Tuhan kematian orang fasik, tetapi Allah menginginkan pertobatan mereka Tuhan. Sebab itu mari Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan semuanya, biar kuasa Tuhan terus mengalir dan menolong dan menyertai campur tangan-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamulah kami semua percaya. Tuhan memberkati kau dan Tuhan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua yang hadir, Bapak Ibu, diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Yang sakit malam ini juga Bapak Ibu disembuhkan Tuhan Yesus secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Apapun yang dilakukan tangan kami semuanya, dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Perkenanan Tuhan selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang bermain menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Bapak Joni Iskandar untuk memandu bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ya terima kasih Pak Gembala.